Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah saudaraku, sahabatku, subscriberku, Sapuli di channel dimanapun kalian berada. Semoga kita dipertemukan pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya saudara, buat saudaraku yang di luar sana yang mengalami krisis dalam ekonomi, baik pun itu dalam pekerjaan atau berdagang, segalanya untuk mencari nafkah dalam keadaan kesempit atau sempit lah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Dan begitu pun juga saudara di luar sana yang mengidap penyakit medis ataupun non medis, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sehingga Allah akan berikan kesehatan. Dan ketika diberikan kesehatan jangan lupa untuk selalu beribadah kepadanya. Begitupun juga saudara di luar sana yang belum bertemu jodoh, semoga Allah berikan jodoh yang soleh dan soleha. Begitupun juga saudara di luar sana yang belum menemukan pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang halal. Jadi saudara di luar sana yang belum juga memiliki keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang soleh maupun soleha. Begitupun juga saudara di luar sana yang mau melaksanakan pernikahan di tahun ini, mudah-mudahan Allah lancarkan pernikahannya sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Buat saudara di luar sana juga yang belum atau mau atau fase melahirkan ya atau mengandung, semoga Allah permudahkan sampai lahirlah anak, mudah-mudahan anaknya diberikan Allah soleh ataupun soleha juga. Tentu daripada itu saudara jangan lupa untuk terus bersolawat, jangan sungkan untuk terus berdoa berzikir, karena doa yang sesungguhnya itu adalah sesuatu hal keinginan kita kepada Tuhan kita, bahwasanya hamba sebagai hamba Allah butuh dengan pertolongannya Allah, makanya kita berdoa. Orang yang tidak mau berdoa itu termasuk orang yang sombong, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Pasrah boleh kepada Allah, tetapi jangan sungkan untuk berdoa, karena Allah paling senang kepada hambanya untuk selalu berdoa kepadanya saudara. Seperti biasa kita tetap bersolawat dulu. Kenapa? Karena yang kita harap syafaat yaitu dengan yang kita harap yaitu syafaat daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan begitu juga kita akan tetap melantunkan doa likum satun bersama saudaraku. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Likum satun ubdafi biha harol wabail hatimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan berkah daripada doa likum satun tersebut. Insya Allah apapun menjadi hajat kita selama ini, berkah daripada doa likum satun tersebut. Apapun hajat kita insya Allah Allah akan berkahi, Allah akan ridhoi, dan Allah akan kabulkan. Insya Allah. Jadi saudara, Sapulidi sangat gembira, senang hati, dan begitu juga merasa pokoknya senang lah, nggak bisa diungkapkan. Kenapa? Karena kedatangan saudara saya satu perguruan, ya. Terakhir ketemu itu tahun 2011 ya kita ya dulu ya. 2011 saudara, ini 2000 berapa? 2022. 2022 awal. Jadi berapa tahun kita nggak ketemu? Kurang lebih kalau 2011 berarti 10 tahun lebih lah ya. 11 baru masuk 11 gitu ya saudara. Jadi saudara gimana bisa mau jumpa nih? Enggak, kenalkan dulu ini. Kenalkan kepada sahabat kita, namanya siapa nama kita? Ya, untuk penggemar maupun subscribe dari Sapulidi channel, perkenalkan nama saya Agung Priyono. Ya, kebetulan kami saudara satu perguruan yang mana udah lama tidak ketemu,
cerita awalnya kemarin sempat mau bertemu sama beliau, tapi ya gimana lagi, belum saatnya. Ya mungkin ada tergerak dari dalam hati, saya terus mencari di mana keberadaan saudara yang satu ini. Ya alhamdulillah akhirnya pada hari ini dipertemukan kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Ya saudara, di sini ya Sapulidi kan banyak yang mau jumpa Sapulidi, tetapi kadang nggak ketemu. Bukan seakan-akan Sapulidi orang yang hebat, lantaran ilmunya enggak. Tapi melainkan Sapulidi memang apa ya? Ya mungkin sibuk, kalau dalam arti sibuknya itu ya maklum lah. Nah, jadi saudara, di mana saudara saya ini yaitu Agung Priyono ini saudara luar biasa. Gimana pengalaman dulu waktu nyantri dulu? Waktu nyantri dulu banyak lah. Pengalaman yang gokil, yang saya waktu masa dulu tuh gimana? Yang pernah diingat? Pengalaman gimana? Dari awal Nggak apa-apa, diceritakan pertama aja. sekali nyantri ya bersama Sapulidi, ya lagi sholat berjamaah, sarung melorot. Jadi pada saat itu sholat nggak usuk lah, sampai-sampai istri dari guru kami memberi isyarat biar kami tidak ketawa di saat sholat. Itu aja lah. Terus cerita yang malam-malam mau apa? Mau Ada cerita, ini kemungkinan cerita ini jorok sebenarnya, nggak apa-apa, ceritakan aib, aja. tapi gimana lah, ini saatnya untuk hiburan Hiburan. biar rekan-rekan sekalian yang menyaksikan live ini tahu bahwasannya Sapulidi yang kalian sanjung-sanjung selama ini, yang kalian sayang-sayang, yang kalian tunggu-tunggu channelnya dulu, waktu nyantri beliau ini emang lebih pertama sekali udah kebuka matanya buat ngelihat hal-hal yang susah dilihat orang, Hmm. ya ibaratnya hal gaib lah gitu. Hmm. Pada saat itu, di saat jam 1:30 subuh, kebetulan tetangga sebelah ada yang baru meninggal. Pada saat 1:30 itu, si Sapulidi sakit perut, bangun mau ke kamar mandi. Kebetulan kamar mandinya nggak berada di dalam rumah, tapi di luar rumah, Di luar rumah. di area belakang itu pokoknya pohon besar. Sapulidi ketakutan, jadi bangunin. Saya dibangunin, Minta temen ya. minta temenin buat buang hajat besar lah, BAB, Beol ya. beol. Terus Jadi begitu saya dibangunin, saya bilang, iya nanti saya temenin. Begitu bangun orangnya udah nggak ada, nggak tahu udah dia, agak sesak, udah sesak itu. iya buang di mana nggak tahu. Dia bilang udah kamar mandi. Begitu mandi besok pagi, ya sarung yang dipakai si Sapulidi kemarin udah basah di sana. Ya intinya si Kepecirit ya. Sapulidi itu kebablasan lah, keluarnya nggak pada tempatnya melainkan di celana gitu. Sampai-sampai sarung guru itu penuh lah pokoknya. Itu Masya aja Allah. lah Pengalaman yang dulu ya. pengalaman dulu 2010 ya. 2010. 10-11 ya. Ah, Jadi Sapulidi tuh pernah boker di dalam celana saudara. Karena memang dulu itu kan mata saya tuh memang udah dari sananya udah bisa ngeliat. Jadi di sebelah tetangga ada orang yang meninggal. Jadi orang meninggal tersebut tuh ya maklum lah saudara ya kan. Ya kita yang namanya hantu itu ya kita udah biasa liatnya. Cuma kalau ada yang baru kan aneh. Jadi minta bangunin ini saudara saya ini Agung ini minta tolong. Ayolah temenin saya karena kamar mandinya itu ada di belakang dari tempat kami tinggal. Jadi saya keluar di situ agak jauh juga ya. Iya, Dan jauh. kamar mandinya itu bukan WC. Saudara, jadi itu tanah dibuat sumur ya, dilobangin, Dilobangin. dikasih papan cuma 2. Nah, jadi kita tuh duduk di situ jongkok. Jadi kita cebok itu dari situ udah apa? Nggak di situ, tapi cebok tempat lain lagi, ya. Jadi kalau mau buang
air besar di situ bunyi itu saudara, kayak bunyi Buah. buah jatuh Kalau ya. buah kayak mangga itu embem kalau di sini. Kueni ya. Jadi bek 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 itu udah nggak tahan saudara. Belum sampai di sana rupanya celana saya udah banyak tuh udah keluar. Saya itu ketakutan jadi saudara saya tidur besoknya saya bangun subuh itu saya duluan langsung ke sumur untuk nyuci. Rupanya dia bangun katanya bau apa ini katanya. Rupanya celana saya itu ya Allah dah kayak gitu. Ini Agung Priyono di mana dia melihat channel saya terus mencari saya tapi jarang ketemu ya. Jarang ketemu. Akhirnya hari ini ketemu juga. Jadi saudara, di mana dulu Agung Priyono ini ada ya kita kan dulu kan diijazahkan buku ya, diijazahkan buku. Nah, jadi buku ini di mana seperguruan itu ya dari silsilahnya di sini kan buku pengobatan ya, buku ijazah pengobatan atau keilmuan ini dulu ya. Saya udah nggak nyimpen tapi karena sudah di kepala. Jadi di sini ada Padepokan Waliullah, Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Dan di sini nama guru Kiai Zainuddin ya. Oh kebalik ya, oh enggak. Kiai Haji Zainuddin ya dulu ya guru kita. Lalu setelah itu ini Maha Guru Kiai Zainuddin, setelah itu Muhammad Salim ya. Salim ini selain kedua. Setelah itu saya di sini. Sini saya nih. Saya ini Muhammad Ilyas dan ini Agung Priyono. Dan Agung Priyono ini banyak saudara anak buahnya nih. Sapulidi baru 3 ini ya. Dan 3 ini saudara itu entah kemana. Ada yang jadi dukun. Jadi saya udah pengen ketemu ya karena penasaran ya. Ini Agung Priyono ini udah banyak juga ya muridnya ya. Santri-santri udah banyak juga karena ini mungkin udah kalau saya kan dulu 3 itu karena udah lama ini 10 tahun yang lalu tapi sekarang udah banyak saudara santri saya kan tapi itu nggak saya tuliskan. Nah karena dulu di sini banyak sekali buku-buku asma ya pengobatan-pengobatan dan ini belum masih banyak lagi ya tebal Masih ya. banyak. Dan ini yang inti-intinya saja. Ini raja. Raja ini saya dulu saya pakai itu mau pelet orang saudara. Jadi raja ini SIM ini jadi saudara saya tulis nama orang di sini, nama perempuannya, bin sama ibunya binti dan sini nama kita. Jadi ini kita tulis dua tempat. Dua tempat itu kita tempelkan. Kita lipat, kita bawa kemana-mana. Itu dulu saya pelajari sekali saudara. Tetapi kalau saya ingat-ingat kenapa saya dulu kayak gitu. Karena kalau orang yang suka kepada kita nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma seneng aja sama orang itu jadi kita gituin dulu ya. Tapi nggak bisa kita apa-apakan karena itu sudah menjadi pantang. Nah, jadi Agung Priyono ini udah banyak juga ya menguasai harajan-harajan seperti ini hisip-hisip. Kalau Sapulidi udah apa ya? Udah nggak begitu suka lagi nulis-nulis untuk menurunkan ilmu-ilmu dulu. Kalau mau lihat video Sapulidi ngisi badan ada cuma nggak saya publish karena pribadi. Kalau mau dipublish ada mana ya HP saya ya? HP satunya mana ya? Colong gue mau dicabut. Nah sembari aduh itu hotspotnya hidup nggak? Hidup. Oh iya ya tapi takut ganggu channel ini live. Ya udahlah nanti aja lah kita tayangkan aja. Jadi apa yang dibawa oleh Agung Priyono ini katanya benda pusaka tarikan dia. Jadi dia koleksi kita coba kita review ya, kita review satu persatu. Kita review satu persatu ya. Nah ini saudara, ini rajahan ya. Nah banyak orang sekarang kan berkeyakinan jangan gunakan itu karena itu mengandung jin. Ya kadang ya kita nggak bisa bertentangan ya menurut kepercayaan masing-masing. Yang penting ini sebagai ini kan dulu
Sekarang ya insya Allah kita tidak menggunakan demikian lagi. Dan ini keris ini bisa saya terawang juga ya sekalian ya. Ini baru ya rangkanya ya, Baru baru semua ya. rangka lamanya udah hancur. Tapi ini tarikan ya. Jadi saudara, ini keris, ini kan ada pusar, ya pusar. Jadi pusar ini kalau orang dulu itu buatnya nggak menggunakan apa namanya itu ya. Kalau sekarang ini kan banyak sekali yang namanya pusaka itu dibuat dengan apa, kayak baja, Iya. mobil ya, per-pernya itu ya, terus diukir. Ini enggak saudara, kalau orang zaman dahulu pusaka itu dibuat karena dengan kesaktiannya, jadi dipinjet ya, dipencet kayak gini. Nah, jadi ini langsung dari leluhurnya, nah dipinjet. Ini namanya pusar ya, keris pusar bumi. Jadi ini gunanya untuk apa? Kalau saya dulu belajar ya, saya belajar dulu itu dengan penerawangan. Kalau ini sama halnya dengan kewibawaan saudara ya kerisnya. Tapi ini baru semua, warangkanya baru semua, sama ini apa namanya itu, gagang ya, pegangannya ini baru. Nah, Awalnya ini gimana ceritanya? ya, awalnya itu gagangnya itu udah lama, udah rapuh kayunya. Ya saya tempah ke tukang kayu, bikin warangkahnya. Ya kebetulan saya ini senangnya ya kreasi lah kayak gitu. Saya cat lah, saya kasih cat, saya kasih lakban Tapi ini sebagai koleksi aja ya. sebagai koleksi, nggak sebagai. Dulu saudara Sapulidi banyak keris tuh, tanya sama si Agung ini. Jadi dulu kalau udah keluar dari santri itu langsung mau tarik-tarik ya, Ya, tarik-tarik. Nah, jadi dulu Sapulidi banyak, tapi nggak Sapulidi koleksi karena Sapulidi hibahkan kepada orang, karena saya nggak mau yang seperti ini. Capek mau ngelawatnya, mungkin Agung berani mau ngerawatnya. Terus apa lagi? pokoknya seluruh warangkanya itu baru semua, nggak ada lagi yang asli. Nah, kalau ini keris juga sama ya. Ini namanya sama juga, pusar bumi, tapi dia ada look ya. Ini looknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya nih look 15 ya. Ada ya Chris look 15 ya. Oh iya 13, 15. Nih. Jadi ini namanya apa ya kalau dibilang ya? Apa ya saudara, kalau yang kayak ini kan pusar bumi yang dipencet langsung dari orang yang bikin dulu, sepuhnya. Apa ini namanya itu? Melati tumpu. Melati tumpuk. Enggak, apa Gung namanya ini? Kalau ada garis-garis ini apa namanya saudara? Lupa saya. Apa ya? Wah, lupa saya. Udah, bukan kelok. Bukan. Bengkalis Riau hadir. Pamor. Nah, itu betul. Pamor. Nah, ya pamornya. Jadi pamornya itu apa yang pamornya? Bisa bumi juga nih, kayaknya pencetan nih saudara. Nah nih, ini look 15 saudara. Ini luar biasa hodamnya nih. Jadi kalau pejabat yang mau megang ini, waduh, luar biasa ini. Misik ini ya. Minyak Ya, misik ya. Nih, dimaharkan nggak nih? Jangan ya. jangan. Karena proses ngambilnya itu Berat ya. berat, butuh proses. Lagian juga itu Tuh, dapatnya saudara. di area makam orang-orang yang dia tertuakan lah, ibarat kata itu Leluhur ya. leluhur gitu. Namanya pamor ya, betul, saya lupa. Oh ini ada lagi. Jadi saudara kalau punya keris, kalau itu berupa pusaka, pusaka ini kan artinya warisan.
Jadi kita jangan asal buka. Kita ginikan dulu, bukan seakan kita menghormati. Adabnya. Ya, kita menghormati. Jadi kita ginikan aja, lalu kita tarik ya. Jangan di hadapan. Jadi kita buang ke kiri atau ke kanan. Jangan ke gini. Kalau ada aura negatifnya gimana? Kena wajah. Oh, ini bahasa Jawa kuno ya. Iya. Prasasti Nih saudara. Om Yang Jimbe Musik juga nih. itu dikenal sebagai keris Om Yang Jimbe. Besinya udah tua dan itu didapatkan di daerah Palembang, tepatnya di Bukit Siguntang. Bagi yang tahu daerah tersebut, ya itulah tempatnya, Bukit Siguntang, dimana banyak orang bilang di sana tempat kuburannya Raja Segentar Alam. Jadi saudara, setelah saya telusuri kekuatan yang ada di dalam ini, itu banyak sekali kerajaan yang ada dalam ini. Jadi saya tuh agak ngenyut-ngenyut di sini nih. Jadi kuat sekali loh. Apanya? Energinya itu kuat sekali sehingga luar biasa membuat ini saya kedutan. Itu kalau dipakai untuk berdagang, kalau dipakai untuk apa ya, kewibawaan juga bagus. Tapi itu jaga badan, jaga rumah, bagus itu. Tapi kita tetap berkeyakinan kepada Allah, saudara. Ingat, ya, kita kembali keyakinan kepada Allah, bukan ke keris. Keris di sini cuma sebagai koleksi. Ingat, koleksi. Ini apa ini? Tombak. Oh saudara, ini tombak nih ya. Besi aji. Iya, usi haji semua. Kalau dulu kan usi haji, kalau sekarang usi itu udah nggak ya. haji lagi. Kalau sekarang ini besi pagar. Sembari menunggu Bang SL-nya menyelusuri, kita bahas satu persatu. Intinya dari seluruh barang-barang pusaka ataupun mustika berupa batu, keris dan lain-lain itu semuanya kembali lagi kepada kepercayaan masing-masing. Ya, Yang namanya syirik atau bukan itu tergantung orang tersebut lah ya. orang tersebut meyakini sesuatu benda. Gitu saudara. Jadi saudara, kenapa adanya keris? Kenapa adanya sesuatu benda peninggalan? Bahwasan kita itu tidak segampang ini dipegang, tidak segampang ini kita miliki kalau tidak bisa untuk tidak mempunyai kelebihan dan tidak mempunyai ridho yang penjaganya ini. Kenapa? Jadi saudara, itu alasan supaya kita itu mengenal bahwasan dulu tuh ada peradaban. Peradaban dari kerajaan, peradaban dari leluhur, bahwasanya sebelum masuk Islam di Indonesia, dulu adanya namanya kerajaan atau Hindu Buddha gitu ya. Iya. Atau kerajaan Mataram, kerajaan ada beberapa kerajaan ya. Kerajaan termuda itu kan kerajaan Kediri kalau nggak salah muda. Yang tertua tuh kerajaan Majapahit kalau nggak salah. Majapahit, Pajajaran, Mataram kalau nggak salah kan seperti itu. Nah, bahwasanya kita diizinkan untuk memegang pusaka ini untuk mengenal dan membudayakan bahwasannya warisan leluhur itu memang sudah ada dari dahulu, saudara. Ya. Bang Rika, Hendri Herlina mau kerisnya? Mau? Saudara nih, ini bukan keris, ini tombak. Ini luar biasa. Dulu pusaka ini bukan digunakan untuk musuh orang, saudara. Ini kadang ada keris dipegang, dibawa kondangan, dibawa nonton organ. Bukan saudara, pusaka ini hanya di rumah. Dan ada khodamnya. Khodamnya itu tugasnya cuma menjaga kita. Dan rumahnya tetap kerisnya tetap ditaruh di rumah. Itu kepercayaan orang. Nah, jadi jangan salah kaprah. Orang ini kadang nggak ngerti apa-apa. Ya, langsung bilang Langsung. syirik, segala macam. Terus apa lagi? Habis. Terus Lain-lain. pusaka yang
yang di seneng itu ada nggak pusaka yang jadi kesayangan lah atau yang paling diagem itu? Ada, Ada 3 sebenarnya. ada. Yang satu Ini tombak ada di rumah. ada ya. Oh iya tombaknya ya. Oh yang Dan lama itu ya. iya, itu warisan. Ini saudara nih. Ini yang kedua. Masya Allah, Allah. Tuh saudara nih. Lihat pamornya ya, usia Haji ya. Tuh. Ini yang jadi Jadi kesayangan ya. kesayangan. Luar biasa nih. Saktinya saudara ini kalau oh, ini kalau dipegang pejabat ini luar biasa ini. Ini kedutan saya tuh Masya Allah. Luar biasa. Jadi ngomong-ngomong Agung gimana? Mumpung Sapu Lidi malam hari ini mau grebek dukun, kira-kira Agung Priyono mau nggak untuk membantu Sapu Lidi untuk malam ini menghadapi para dukun-dukun kepret yang kurang ajar gitu. Nyimak terus nggak tontonan Sapu Lidi? Nyimak. Nah, gimana? Kalau untuk malam ini ya saya rasa nantilah. Kenapa nggak Mungkin bisa malam? besok. Untuk malam ini saya lagi ada orang udah nunggu di rumah buat minta bantuan pengobatan dari hal-hal itu ya, hal-hal yang tak kasat mata lah. Oh pengobatan ya? Pengobatan, ada anak kecil yang diikutin atau digentolin, Tenggoran tenggoran kalau bahasa sini. Tenggoran. Oh Masya Allah tasbihnya saudara nih. Ya. Tasbih Agung Priyono. Jadi kalau saya manggilnya Agung Priyono, kalau orang manggil dia guru. Jadi kalau saya manggil Agung aja. Karena kita saudara. Nah, ini dulu ya. Tuh. Minyak ada. Minyak Tadi dulu punya mani gajah saudara. Nah, boleh yang jumlo. Oh, ada kujang juga saudara. di dalam Tapi baru nih ya. si Udin. Oh, di. Ada dulu. Oh, ada di dalam. Ada dulu Udin. Oh, gitu. Kalau ini apa ini? Itu kayu gali kelor, itu getahnya udah lama, getahnya udah menua, udah kemakan usia, jadi udah membatu, jadi membatu dia. Masya Allah nih, gali kelor nih, kayak telur ya. Kepingin saya waris tasbihnya. Ini apa ini? Semar, Ini Semar saudara nih, patung Semar. yang jomblo. Ini Agung Priyono kalau soal ilmu pelet jangan ditanya lah. Pelet, Sapu Lidi kan melet sekali aja. Banyak tasbihnya ya. Pelet itu masa lalu. Sekarang udah punya istri, enggak lagi lah main-main pelet. Udah nikah ya? Udah nikah, alhamdulillah. Tuh. Udah nikah? Udahlah. Oh, saudara udah nikah. Baru udah nikah. 1 tahun. Berarti nggak lama ya, Sapu Lidi baru lagi. Kemarin nggak datang. Oh iya, ini misik hitam ya. Untuk ini ya, olesan wewangiannya ya. Oh ada satu lagi gali kelornya ya. Ada 1 lagi. Ini kalau dilemparkan ke dukun ini boleh lah, ini nanti kita lemparkan ke dukun. Boleh. Biar benjol aja ya nggak? Sapu Lidi kemarin melawan dukun kejedot di pondok itu, di apa gubuk itu. Jadi Masya Allah saudara, tamu spesial saya ternyata bukan subscriber, bukan juga sahabat di dunia nyata biasa, tetapi melainkan teman satu guru saudara, dimana kami dulu itu luar biasa ya. Nama guru kami dulu itu Zainuddin, Kiai Haji Zainuddin ya. Kiai Zainuddin tuh. Ini nama saya, tuh nama Agungnya. Ini dulu saya masih 3, Agung udah banyak.
karena dia pintar saudara ya. Kalau Sapulidi dulu tuh males ngajarin orang, pelit ilmu dulu ya. Tapi sekarang udah banyak murid Sapulidi. Udah banyak murid. Murid apa? Murid yang bikin pusing semua ya. Jadi kalau malam ini nggak bisa bantu Nggak Sapulidi. bisa. Mungkin besok lah. Besok ya. Jadi saudara malam ini Sapulidi sekitar jam 10 langsung selesai ini saya langsung, kamu Agung langsung juga pulang Iya, langsung pulang nanti mungkin besok. besok ya. Jadi malam Sapulidi akan hajar mereka bersama Pak Tono. Saya ajak Pak Tono nanti jam 10 lewat lah insya Allah saya tayang. Insya Allah kita hadapi si peret keperet, dukun santet, dukun elek, telek ya. Kita hadapi. Gimana katanya tadi? Sekarang pelit juga. Jadi saya kepengen tasbihnya biar ada keberuntungan si awal tahun 22 insya Allah saya pergunakan dengan baik. Insya Allah nanti kita akan carikan tasbih yang Mas bagus Agung lah ya. jauh nggak sama Bang SL? Gimana katanya? Itu lihat dia ada. Siapa tadi bertanya? Berguru daerah mana bang? Dulu kita di Lampung ya. Di Lampung. Tapi guru kita tuh bukan orang Lampung aslinya ya. Bukan. Yang Jawa. Umur guru kita berapa, Gung? Umur guru ya sepengetahuan saya ya lebih dari 90-an gitu. 90 dan sekarang masih ada ya. Masih alhamdulillah masih hidup. Masih hidup sehat walafiat. Karena kami sowan sering tapi nggak selalu kita. Tapi saya terakhir sowan itu 2017, 18, 19. 2020 kemarin itu pas sebelum nikah saya sowan. Enggak ding. Enggak, nelpon saja. Telepon. Nelpon saja karena terdesak karena orang tua meninggal dulu ya, jadi kita nggak sempet sowan. Jadi saudara mau minta ijazah ilmu apa? Pelet, pelaris, kewibawaan, disegani, mengusir jin setan makhluk, mendatangkan kebaikan, kesenangan, kebahagiaan dan menolak penderitaan, kemiskinan serta bahaya bencana. Budianto, rumah Mas Agung sama Bang SL dekat Jauh, tak perbatasan pulau. jauh. Jauh. Perbanyak keluarnya air susu. Nah, ini ada juga ya dulu ya. Masa lalu itu. Iya, menolak tuyul pencuri halus, menangkap tuyul pencuri halus, memilih pekerjaan yang sesuai, ingin tahu pencuriannya. Nah, ini kalau ada orang yang kehilangan, ada itu. Obat anak yang step, kram-kram, Agung bisa tuh. Obat sakit kepala, mengetahui alamat sembuh tidaknya penyakit seseorang. Obat penyakit ginjal, obat sakit hati, obat penyakit jantung. Tuh, mencari berita gaib. Banyak tuh saudara. Jika ingin selalu mudah dalam segala urusannya, mencari pencuri perampokan. Tuh, ada semua hisibnya saudara. Tuh ada orang yang minta di Terawang tuh. Siapa itu? Itu. Assalamualaikum bang, minta tolong Terawang bapak nama Suwardi 3 tahun di tulang belakang. Iya nanti ya, karena kita biasa lab di channel satunya, nanti kita besok pagi kita lab ya. Kalau ini kita melepaskan sihir, tenun, santet, guna-guna. Tuh banyak lagi. Banyak lah pokoknya itu baru sebagian. Sebagian lah ya. Dikarenakan udah jarang silaturahmi ke tempat guru. Ya. Mungkin nggak ada lagi amalan yang lain. Nantilah nunggu ada waktunya karena masa Lampungnya Covid di mana susah. bang? Iya masa Covid saudara, jadi agak susah maklum. Lampungnya dulu kalau nggak salah di Tanjung Aman ya. Iya, Tanjung Desa. Jadi saudara guru itu dulu pertama kali saya bertemu itu di Pulau Bangka Belitung. Bangka Belitung itu di seberang Pulau Sumsel, Sumatera bagian selatan. Dimana saya dulu itu bertemu di sana dan saya dulu nyantri di sana. Setelah nyantri di sana, beliau pindah ke Lampung, lalu saya ke sana juga, bertemulah sama Agung dan situ kita sama-sama nyantri dan di situ banyak kawan-kawan itu guru pribadi ya dulu ya. Iya, Nggak ada padepokan besar itu dulu saudara. nggak ada. Bahkan dulu orang yang namanya ilmu-ilmu tuh
jarang sekali orang bersolawat itu, jarang sekali orang berdoa, jarang sekali. Jadi dengan banyak sekali gangguan-gangguan setan jin itu sangat menguasai. Tapi alhamdulillah berkah ada pada channel-channel seperti ini kan kita sering diajak bersolawat saudara. Baiklah saudara, kita akan lanjut lagi. Besok kita ajak Agung ya. Malam ini insya Allah Sapuli diselesaikan insya Allah bersama Pak Tono. Dan mudah-mudahan bisa selesai. Nanti kita ajak Agung untuk mengeksplor penarikan-penarikan benda pusaka insya Allah ya. Kita siapkan apa saja kalau penarikan itu? Kita paling siapkan dupa ya. Garu ya. Ya, garu. Sebagai Itu wewangian. sebagai wangian, bukan sebagai kita menuhankan penunggu yang ada di sana. Jangan salah pengertian, karena dedupa atau minyak wangi itu hanya sekedar sarana biar mendekatkan energinya kepada kita. Insya Allah. Betul sekali saudara. Jadi kapan-kapan kita ajak Agung, kita pakai gunakan ilmu yang pernah kita ajarkan dengan bersama. Nanti insya Allah kita akan kalahkan si dukun kepret keok, si telek gitu ya kata guru kita ya. Saya dulu sering dikatain guru saya itu burung ketilang saudara. Habis makan boker, baru selesai makan. Mau kemana Ilyas? Mau ke kamar mandi bah. Aduh Ilyas kamu kayak burung ketilang habis makan buang katanya. Nah, akhirnya masa itu udah sekian lama nggak terasa akhirnya. Kalau si Sapulidi, beliau dulu emang dijuluki sebagai burung kutilang. Tapi kalau saya dijulukin burung terkutut ya itu ya. Iya, namanya terkutut karena Perkutut. habis makan tidur ya, kerjanya tidur terus waktu jantri, males. Ya saudara, jadi jangan sungkan untuk belajar ilmu, jangan sungkan untuk belajar agama, jangan sungkan untuk terus berdakwah, jangan sungkan untuk selalu mengingatkan saudara-saudara kita. Insya Allah orang yang akan selalu mengingatkan saudara-saudara kita, maka dia akan bertambah amal ibadahnya, pahalanya, dan menjadi amal jariyahnya insya Allah suatu saat ya. Oke saudara, kita langsung pulang, kita gempur si dukun keprek keok-keok itu. Makanya Sapulidi akan hajar malam hari ini juga, saksikan mungkin jam 10 lewat kurang lebih karena 1 jam jarak dari sini ke mau ke sana lokasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun kepret, dukun keok, dukun santet, dukun